Hari ini rencana pelaksanaan musyawarah daerah 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang akan digelar. Namun pada akhirnya harus diundur karena dalam persidangan di Musda tidak ada kehadiran dari Mahkamah Partai, termasuk dari jajaran pengurus Provinsi Jawa Barat, bertempat di gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Terlihat beberapa karangan bunga, salah satu datang dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang, mengucapkan selamat dan sukses Musda 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, dan peresmian gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Ketika ditanyakan, Ketua SC Musda 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Ipan Yudi Wibowo mengatakan, sebagaimana yang disaksikan tadi, dalam Musda itu tidak ada kata batal atau diundur, harus dipahami dulu. Tapi pihaknya sudah sepakat sesuai dengan saran Ketua Umum, apalagi di dalam pembahasan materi dan biasanya Musda itu selesai dalam 3 jam. Padahal materi itu banyak hal. Secara kebetulan Musda ini harus memenuhi putusan Mahkamah Partai. Ada syarat yaitu berita acara harus dibacakan oleh Ketua Mahkamah Partai di depan sidang Musda. Namun, secara kebetulan juga, hari ini dari Hakim Mahkamah Partai, kebetulan ada acara menikahkan putrinya. Karena dikhawatirkan nantinya tidak sah jika Ketua Mahkamah Partai tidak membacakan berita acaranya. Jadi Musda terlaksana, pihaknya akan merubah paradigma sebelumnya, yaitu jika pelaksanaan Musda tidak lama. Sekarang jika ketua sudah dipilih, maka akan mempertanyakan visi misi, program kerjanya, apa komitmennya, apa 100 hari kerjanya. Dipastikan pada intinya, penundaan ini tidak ada masalah dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Namun pihaknya melakukan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap Hakim Mahkamah Partai yang tidak tadi sudah dijelaskan. Terima kasih kepada rekan-rekan pers bahwa sebagaimana yang kita saksikan tadi, Musda itu tidak ada ya istilah diundur, batal, dan sebagainya. Ini harus dipahami. Tapi kita telah sepakat sesuai dengan saran Ketua Umum ya, apalagi di dalam pembahasan materi itu biasanya kan Musda itu 3 jam selesai lalu ketua terbentuk dan sebagainya. Padahal materi itu banyak hal, ada bagaimana raker, apa dan sebagainya. Nah, secara kebetulan karena ini adalah Musda yang harus mematuhi keputusan Mahkamah Partai, ada syarat di dalam internal Golkar itu di mana berita acara itu harus dibacakan oleh Ketua Mahkamah Partai di depan sidang Musda. Nah, secara kebetulan ini bukan teknis apa ya, karena memang Ketua Hakim Mahkamah Partai ini hari ini menikahkan putrinya. Kita takut, jadi kita yang menunda ya, kita takut bahwa Musda itu nanti menjadi tidak sah kalau Pak Ketua Mahkamah Partai tidak membacakan di depan kita berita acaranya. Itu barangkali, tapi alhamdulillah ya seperti yang kita lihat, animo daripada kader Golkar pada saat ini yang datang begitu banyak. Dan tadi sudah dilakukan verifikasi calon, di mana berkas para pendukungnya kita panggil satu-satu, dan itu merupakan pelaksanaan dari Juklak Juknis nomor 2 tahun 2020. Ada huruf C dan kemudian D, di mana diperintahkan Steering Committee untuk memverifikasi langsung kepada para pemilih atau para pendukung. Jadi diverifikasi dan langsung dikonfirmasi. Itu barangkali. Ya, Pak, itu yang maksud MP itu membacakan berita acara Musda apa amar putusan? Amar ya. Kalau MP itu amar. Jadi ada semacam berita acara bahwa Musda ini diulang gitulah kira-kira atas keputusan Mahkamah Partai nomor 20 PI 10 Partai Golkar, DPP Partai Golkar dan sebagainya. Nah, amar ini kan harus diputuskan karena harus ada alasan mengapa Musda ini diulang dan sebagainya. Kita sebagai DPD Golkar Kabupaten Sumedang justru merasa tidak sempurna kalau kemudian berita acara itu tidak dibacakan di depan kita gitu kan. Makanya kita memohon. Tapi memang biasa ya, tradisi kita mengubah tradisi ya. Tradisi Musda, apa itu biasanya 1 jam ketuanya sudah di setting, terus program kerjanya apa, visi misi apa,
tidak pernah secara teliti kita pertanyakan oleh peserta musda, dipertanyakan. Nah nanti di dalam musda kita ini yang ke-10 ini harus jelas calon ketua atau ketua terpilih ini visi misinya apa, program kerjanya apa, komitmennya apa dalam waktu misalnya 100 hari setelah menjadi ketua. Nah ini kita tradisikan seperti itu. Jadi kita ingin musda ke-10 ini benar-benar sempurna seperti apa yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kan ada kemunduran terus nih untuk kegiatan musda ini gitu kan. Awalnya kan dari beberapa hari kemarin, sekarang terus ini lagi gitu kan. Dan ini sudah terpublis juga. Nggak ada masalah apa sebenarnya gitu yang ada di Golkar itu yang sedang dibenahi itu? Sebetulnya nggak masalah. Saya tanya kembali kepada PES. Saya analogikan kan, kalau pengadilan memutuskan dan kemudian untuk dilaksanakan, kira-kira sah nggak dilaksanakan? Karena keputusan pengadilan sudah ada. Nah, keputusan daripada musda ke-10 ini oleh Mahkamah Partai itu sudah ada. Jelas waktunya, 14 hari setelah keputusan harus dilaksanakan musda. Tadi saya sampaikan, kita tidak ingin karena Bapak Ketua Hakimnya ini kemudian menikahkan gitu ya. Ini jangan dipersepsikan salah ya, ada intervensi dari Jawa Barat, misalnya dari pihak lain ya yang punya kekuatan apa enggak. Kita kalau memaksakan hari ini bisa. Kita memaksakan hari ini musda bisa. Karena memang keputusan Mahkamah Partai itu di dalam Diktum 5 bahwa musda yang kemarin itu batal, lalu musda harus dilaksanakan 14 hari setelah keputusan itu. Nah, keputusan 14 hari ini ternyata hitungannya kan bisa hari kerja, bisa kalender kan gitu. Nah kalau hari kerja ya masih ada waktu sebetulnya. Tapi kita siap-siap, kita punya hak karena pemohon terutamanya ya. Pemohon punya hak karena dikabulkan permohonannya sehingga untuk melaksanakan. Maka dibentuk panitia. Nah, panitia tadi sudah mulai bekerja. Jadi tolong ke teman-teman wartawan tidak ada tafsir lain. Ini musda melaksanakan atas keputusan Mahkamah Partai. Dan kita tidak mau tidak dibacakan berita acaranya itu di depan musda. Berarti waktu pelaksanaan mah belum pasti ya? Insya Allah dalam 1-2 hari besok kita ke provinsi untuk menjelaskan kan ya. Kita ke provinsi, panitia ini sudah rekrut kepada yang terhormat panitia kan. Artinya kalau kepada yang terhormat panitia ini sudah diakui kita panitia kan oleh provinsi juga kan. Nah, untuk hadir ke provinsi pada jam 13.00. Nah itu besok mungkin ada waktu kan. Saya kira waktu 1-2 hari. Ada beberapa WA yang mohon bersabar sedikit lah. Jadi untuk agenda hari ini berarti khusus untuk verifikasi saja tahapan bagian dari tahapan musda. Ya, dari bagian dari tahapan musda untuk verifikasi faktual. Kebetulan juga diperintahkan kita untuk meresmikan Golkar. Jadi tidak ada lagi ini pendaftar yang lain yang bisa jadi. Sudah nggak ada, sudah Ini calon cuma satu. Cuma satu. Yogi yang masuk. Dukungan? 21 dukungan sah. Artinya kalau 32 dukungan itu sudah 2/3 yang memenuhi ya. Bukan lagi harusnya 50% plus 1 itu sudah harus ditetapkan menjadi ketua. Tapi ini malah 2/3 dukungan. Dari 32? Dari 32 suara. Jadi nanti musda kayaknya tinggal justru yang paling penting tuh membahas materi-materi muda. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Musda 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Toto Sugiarto mengatakan, musda ini adalah produk Mahkamah Partai, bukan musda biasa, bukan luar biasa. Oleh karena itu, pihaknya hanya berpegang pada putusan Mahkamah Partai. Ada hal yang teknis sebetulnya, karena ini bentuk yuridis bukan politis dan tegak lurus pada mahkamah. Jika bertanya kenapa sampai terjadi pengunduran seperti ini, karena ada kesempatan yang bertahtakan. Musda kami, musda Kabupaten musda Partai Golkar ini kan produk mahkamah, bukan musda biasa. Walaupun televisi nggak bisa disebut luar biasa, tapi ini produk Mahkamah Partai. Nah oleh karena itu kami kita berpegangan kepada Mahkamah. Ada hal yang teknis ya. Karena ini produk yuridis ya, bukan politik bukan. Jadi kita tegak lurus kepada mahkamah. Kenapa sampai terjadi pengunduran seperti ini? Ini ada kesempatan yang
yang bertabrakan lah. Saya tidak menilai yang lain-lain lah. Kita berpositif tinggi. Pak Adi Skadir sebagai ketua Mahkamah Partai hari ini menikahkan anaknya. Sementara kali ini produk Mahkamah Partai ada berita acara yang harus dibacakan langsung oleh anggota majelis. Ini yang susah kita, kan jadi salah kita. Nah, oleh karena itu Mahkamah Partai menyampaikan semacam fatwa kepada kita, tolong ditunda dulu karena ini mutlak harus dibacakan dulu masalah berita acara mutlak berdasarkan putusan nomor 20. Begitu. Nah, kalau kemarin hasil pleno yang di sini kan menetapkan bahwa itu tahapan. Jadi sampai hari ini tahapan sudah dilakukan. Keputusan mahkamah sudah keluar tanggal 11 dan karena itu mengikat semuanya kita lakukan rapat pleno itu memenuhi quorum. Buktinya ada. Belum ada yang meninggal. Kan tidak hadir kalau yang meninggal kan ya. Kemudian belum ada yang pindah partai, itu kan tidak termasuk absen kan gitu. Itu 50% plus 1, itu sudah jauh lebih. Jadi kalau misalnya ada opini bahwa itu tidak memenuhi quorum, itu tidak benar. Datanya ada di kita semua. Ada yang meninggal karena oleh kabung mimin segala macam kan. Nah itu ada yang meninggal. Sehingga pleno itu menjadi dasar kita. Sehingga kita melangkah tahapan-tahapan. Dan kami laporkan selalu detik demi detik, peristiwa demi peristiwa, Mahkamah Partai juga disampaikan kepada provinsi itu disampaikan. Nah itu mungkin ya. Itu tadi ada agenda apa? Klarifikasi apa? Klarifikasi yang mana? Yang tadi agenda PKPK. Yang PK yang hari sekarang? Yang sekarang. Oh yang sekarang tidak ada. Tidak ada acara sekarang. Berarti agenda hari ini apa? Sudah. Tidak, katanya boleh tadi ada verifikasi. Verifikasi yang tadi udah jalan di Bang saya. Nah itu verifikasi. Verifikasi. Nah jadi sesuai dengan konstitusi organisasi Golkar, panitia Musda itu terdiri dari 3 instrumen. Pertama panitia penyelenggara yang mengkoordinasikan baik steering komite maupun organizing komite. Jadi saya sebagai panitia penyelenggara semua dikoordinasikan oleh saya, baik SC maupun OC. Oleh karena itu sebagai menjelaskan lebih menyeluruh, saya sampaikan sebagai panitia penyelenggara. Tahapan teman-teman mungkin wartawan tadi menyaksikan ada verifikasi faktual kan tadi, bukan jadi tidak rahasia, itu ada rekomendasi, ada surat yang harus dibuka, jangan sampai didobel-dobel kan begitu, ini terbuka semua. Jadi jangan sampai ada sakwa-sangka dari yang lain, benar tuh iya PK ini mendukung si Anu, ini sudah dibuka dan sudah ditanya, dikonfirmasi secara faktual, baik klarifikasi maupun ditanya secara fisik. Peran DPD provinsi sendiri gimana saat ini? Saat ini kami besok dipanggil jam 13 untuk melaporkan proses ini. Jadi Musda belum, tapi hasil tahapan itu akan dilaporkan kepada Musda. Karena Musda itu harus diawali pembacaan berita acara oleh mahkamah. Nanti bisa diwakili oleh saya. Hasil mahkamah harus dibacakan oleh mereka. Kita tidak berwenang untuk membacakan itu. Tadi Pak, hasil verifikasi bagaimana Pak? Hasil verifikasi ini tahapan yang sudah didasarkan rapat pleno. Rapat pleno itu pertama kemarin disepakati membentuk panitia dan SK-nya sudah ada. Jadi begini, mahkamah ketika kesulitan memberikan petunjuk kepada kita. Kan pengurusan kembali lagi ke SK 24 yang terdaftar di KPU ya, jangan yang dipegang oleh siapa saja. Bapak-bapak bisa konfirmasi ke KPU, SK yang mana yang 24 itu udah dilegalisir dan diakui secara hukum oleh negara. Itu yang jadi dasar. Dan jangan sampai orang bawa SK sembarang, halaman 2 ada diganti-ganti, ya saya tidak mau. Kita berdasarkan itu. Ya. Yang diambil itu SK yang ada di KPU. Jadi secara hukum, negara maupun secara politik di internal, SK itu SK 24. Siapa ketuanya? Ya Parsidi. Sekretaris siapa? Yogiana. Sekarang. Tadi verifikasi dukungan ya? Dukungan. Ada berapa Pak? Buat dukungan itu ada 23 tadi kesimpulannya untuk ke Pak Yogi tunggal. Karena yang daftar itu hanya Pak Yogi. Tahapan itu. Untuk pendaftaran sendiri tahapan pendaftaran Sudah selesai. Berarti yang ini yang daftar ada berapa orang? Ada satu. Nah, nanti kan diserahkan ke proses musda. Nanti dalam paripurna 5 dalam pemilihan ketua nanti ada penawaran lagi kan? Tapi konstitusi sudah menentukan bahwa itu hasil verifikasi oleh SC.
SC katanya dari jawab, SC itu sesuai konstitusi kabupaten yang pegang, kota yang pegang. Kalau Jawa Barat musyawarah, Jawa Barat tidak bisa intervensi oleh provinsi, itu konstitusi. Jadi kemarin mungkin insitir saja ya, kemarin itu ada intervensi dari provinsi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Konstitusinya. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.